Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, anak-anak kelas 10 ya, SMKI Al-I'tisam. Alhamdulillah, dengan karunia dan juga rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan meneruskan pelajaran fikih kita. Kemarin kita sampai pada poin yang ke-7 ya. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ke-8 ya. Bagi yang ikut di Google Meet ya, itu sudah ada terlihat ya di layar ya. Dan yang tidak bisa atau kitabnya tertinggal atau tidak membawa kitabnya, atau yang mengikuti misalnya lewat FB dan yang lainnya, silakan di halaman yang ke-43, halaman 43, yaitu poin ke-8, masih di dalam adab-adab kita buang air ya, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Baik, kita masuk ke dalam yang ke-8. Wa yukrahu an yabula fi mustahammihi, dan dimakruhkan ya seseorang buang air kecil ya, fi mustahammihi, yaitu di tempat dia itu mandi ya, tempat dia mandi, seperti itu. Artinya kalau dia mandi di misalnya adalah di kolam atau di mana, dia kemudian kencing di situ ya. Nah, hadisnya di situ, an Humaidin al-Himyari qala laqitu rajulan sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yawmin aw an yabula fi mughtasalihi ya. Dari Humaid al-Himyari, dia berkata, saya menemui seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersahabat. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ayyam tashita ahaduna kulla yawmin, dia menyisir rambutnya setiap hari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut setiap hari. Melarang di sini, larangannya adalah tidak sampai kepada at-tahrim, yaitu haram kita menyisir setiap hari. Di situ jelas penulis, yaitu Syekh Abdul Azim Badawi, mengatakan makruh ya, berarti di sini juga adalah makruh. Au yabula fi mughtasalihi, atau dia buang air kecil di tempat dia itu mandi ya. Jadi seperti itu, karena memang mungkin saja akan menyebabkan madarat kepada diri yang bersangkutan ya. Untuk misalnya tidak menyisir setiap hari ini adalah bagian daripada tidak sibuk dengan sesuatu yang mungkin tidak patut ya, tidak patut, karena memang mungkin menjadi sibuk ya, apalagi
seorang yang penuntut ilmu, ya, jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak, misalnya kurang begitu memberikan faedah, ya, memberikan faedah. Namun kalau kita perhatikan dari sisi rambut, ya, kalau rambut kita adalah pendek-pendek, ya, jadi walaupun tidak disisir setiap hari, dan juga ketika kita memakai peci atau memakai peci, atau kalau para ulama memakai imamah, maka mereka tidak menyisir juga tidak apa-apa, karena akan tertutupi dengan peci ataupun imamah tersebut, ya. Kemudian juga dalam masalah buang air, ya, buang air kecil juga kita tidak boleh sembarangan, apalagi misalnya kalau di tempat mandi, kemudian di situ misalnya sampai mengotori air yang digunakan untuk mandi, bahkan mungkin bisa menjadi najis, ya, menjadi najis, ya. Kalaupun misalnya seseorang misalnya mandinya di kolam yang yang luas, ya, kolam yang luas, ya, kolam yang lebar, seperti misalnya kolamnya berapa meter gitu, ya, kemudian dia buang air kecil di situ, ya, itu juga kan namanya juga air kencing, ya, itu tidak baik, dan mungkin juga di dalamnya ada berbagai macam penyakit-penyakit. Sedangkan kita mandi di situ. Nah, kalau kita mandi di situ, akan bercampur dan akan kena ke badan kita, atau akan mungkin juga meresap ke pori-pori kita, dan bisa saja nanti berbahaya. Dan anak-anak sekalian juga ini hati-hati ketika misalnya di kolam renang, ya, ini yang mungkin juga terjadi di kolam renang. Kadang-kadang orang buang air asal saja, karena nggak ada yang tahu misalnya di dalam dia buang air gitu kan, nggak kelihatan, nggak terdeteksi begitu. Jadi hati-hati. Dan kalau misalnya antum renang di kolam renang, ya, harus bilas dengan bersih dengan sabun, dan harus berhati-hati, ya, seperti itu. Dan antum pun jangan sampai misalnya buang air kecil di kolam, ya, yang dipakai oleh bersama-sama. Nah, ini kan menyebabkan juga mungkin penyakit kepada orang lain, ya. Ini poin yang ke-8, ya, poin yang ke-8. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mughtasalihi. Baik. Kemudian yang ke-9, wa yahrumul baulu fil ma'ir rakid. Nah, ini masih berkaitan juga dengan poin yang ke-8, akan tapi lebih secara umum, ya. Kalau poin yang ke-8 itu adalah di mana kita mandi di dalamnya. Nah, sekarang fil ma'ir rakid, air yang tidak mengalir, ya, air yang tidak mengalir, artinya air itu tergenang. Kalau tadi adalah makruh, sekarang wa yahrumu haram, ya, ini adalah haram. An Jabirin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yabula fil ma'ir rakid. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melarang, ya, an yabula, seseorang buang air kecil, fil ma'ir rakid, di air yang tidak mengalir, di air yang tergenang, ya. Apa saja air yang tergenang itu? Misalnya di situ bak mandi, atau di ember, atau di kolam kecil begitu, atau di kolam yang memang airnya tidak bergerak, ya. Karena memang akan menyebabkan juga, ya, tadi mungkin bisa orang lain menjadi tidak tahu, kemudian menggunakannya, dan akhirnya akan menyebabkan bahaya, ya, kepada orang lain. Baik. Sebentar, ya.
Yang ke-10. Yang ke-10 sekarang kita lanjut. Wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Nah, sekarang bagaimana kita buang air kecil ya. Wa yajuzul baulu qa'iman, dan boleh buang air kecil dengan berdiri. Ini boleh ya. Wal qu'udu afdal, dan duduk itu adalah lebih afdal. Ya. Lebih afdal. Jadi boleh berdiri, akan tapi duduk itu lebih afdal. Maksud duduk di sini adalah dia jongkok ya, jongkok ya. Atau misalnya kalau di kloset duduk ya silahkan di kloset yang duduk, tapi kalau yang jongkok ya jongkok ya. Artinya dia tidak berdiri, tidak berdiri. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman ya, fatanahaitu ya, fatanahaitu faqala udnuhu fadanautu hatta qumtu 'inda aqibaihi fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke subatati qaumin, yaitu sampai ke tempat pembuangan sampah milik sebuah kaum ya. Di situ tempat subatati qaumin, yaitu tempat kaum tersebut membuang sampah ya, tempat pembuangan sampah lah begitu. Fabala qa'iman, beliau buang air kecil berdiri ya, beliau alaihi salatu wassalam ya. Fatanahaitu ya, faqala, kemudian aku tanahaitu, yakni aku berdehem ya, aku berdehem ya, berdehem ya. Faqala, kemudian beliau mengatakan udnuhu ya, kemarilah, maksudnya beliau meminta untuk membawakan air ya, untuk cebok ya. Fadanautu ya, fadanautu, kemudian aku mendekati beliau, hatta qumtu inda aqibai, sampai aku berdiri di belakang beliau ya. Fatawadda'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap di atas kedua khufnya. Kemudian beliau katakan, wa innama qulnal qu'uda afdal, akan tetapi kami mengatakan bahwa duduk itu adalah lebih afdal. Kenapa demikian? Ya, tadi Rasul berdiri, akan tapi yang paling afdal adalah duduk ya, duduk. Li'annahul ghalibu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, duduk itu adalah yang paling banyak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, sampai dengan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ya, ma kana yabulu illa jalisan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum, siapa yang bicara kepada kalian, menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil berdiri, maka janganlah kalian itu membenarkannya. Ya, Aisyah seolah-olah mengatakan bahwa Rasul itu ketika buang air kecil nggak pernah berdiri, begitu. Kalau ada yang menyampaikan Rasul itu berdiri, maka jangan percaya, begitu. Makana yabulu illa jalisan ya. Beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah BAK, buang air kecil, kecuali jalisan, kecuali beliau duduk. Ya, beliau duduk. Artinya beliau tidak berdiri, ya bisa jongkok atau bisa duduk ya.
Wa quluha hadza la yanfi ma jaa an Hudzaifah. Perkataan beliau itu, Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah BAK, buang air kecil dengan berdiri, tidaklah menafikan meniadakan apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di awal tadi. Kenapa? Li'annaha akhbarat amma ra'at. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberitakan apa yang beliau lihat. Aisyah radhiyallahu anha selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil, beliau duduk atau beliau jongkok, tidak pernah berdiri gitu. Ini menunjukkan bahwa berdiri itu pada saat-saat yang mungkin tidak bisa, atau pada saat-saat tertentu, Dengan demikian memberikan faedah kepada kita bahwa apabila kita tidak memungkinkan untuk duduk, maka boleh berdiri. Tidak memungkinkan misalnya untuk duduk, atau misalnya tidak ada tempat untuk buang air kecuali di situ dengan berdiri, Misalnya adalah seperti WC-WC yang dibangun di tempat-tempat umum, mereka membangunnya untuk buang air kecil bagi laki-laki itu kebanyakan adalah berdiri, berdiri. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan ada kamar kecil yang bisa kita gunakan untuk buang air kecil dengan tidak berdiri, dengan jongkok, maka kita jongkok di situ, Nah, ini yang afdalnya. Tapi kalau misalnya terpaksa berdiri, berdiri, Wa akhbara Hudzaifatu amma ra'a. Demikian juga Hudzaifah meriwayatkan, menghabarkan kepada kita apa yang beliau lihat. Aisyah menghabarkan apa yang beliau lihat, Hudzaifah juga menghabarkan apa yang beliau lihat. Berarti di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka alami, dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma'lumun anna al-muthbita muqaddamun 'ala an-nafi. Dan sudah maklum, sudah diketahui bahwa al-muthbit yang menetapkan, maksud menetapkan itu membenarkan atau menentukan, adalah lebih didahulukan daripada yang menafikan. Li'anna ma'ahu ziyadata ilmin. Karena bersama orang yang menetapkan tadi ada tambahan ilmu. Di sini misalnya Hudzaifah menghabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil dengan berdiri, yaitu ketika di tempat sampah, yang mungkin juga ketika itu tidak memungkinkan misalnya begitu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menafikan bahwa Rasul itu kalau buang air kecil tidak pernah berdiri, beliau selalu duduk. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang ditetapkan oleh Hudzaifah itu lebih didahulukan dari apa yang dinafikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa yang dibawakan oleh Hudzaifah adalah salah satu dari tambahan ilmu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Lanjut yang ke-11, poin yang ke-11, Wa yajibu al-istinzahu minal bauli. Wajib untuk istinzah minal baul. Istinzah minal baul yakni kita cabok, membersihkan membersihkan air kencing yang nempel, membersihkannya dengan
betul-betul diperhatikan begitu. Jangan asal-asalan ya. Dan perhatikan jangan sampai najis itu terbawa oleh kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wasalam bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sungguh kedua penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kuburan, dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu tidak bisa diketahui kecuali oleh yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kekhususan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, beliau bisa mengetahui penghuni kubur itu sedang apa, sedangkan kita manusia nggak bisa kita mengatakan ketika datang ke kuburan si ini sedang diadab, ini mendapatkan nikmat, tidak bisa. Kalau kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan nikmat kubur. Ya. Baik, kenapa mereka berdua itu diadab? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua diadab tidak karena dosa besar, bukan karena dosa besar. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulin. Adapun salah satu di antara keduanya dia tidak membersihkan diri ketika dia buang air kecil. Buang air kecil dia tidak membersihkan diri atau tidak sungguh-sungguh setelah buang air sudah saja begitu. Nah, ini juga banyak yang seperti itu ya. Perhatikan terutama ketika dalam safar atau di mana saja ya, kalau kita buang air kecil hendaklah kita cebok atau membersihkan diri dari najis tersebut, karena seorang muslim dia akan sholat minimal 5 waktu. Dan salat 5 waktu tidak sah kalau misalkan ada najis pada dirinya. Wa amal akharu, adapun yang lainnya yaitu satu orang yang lain, fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Dia berjalan di antara manusia dengan namimah. Namimah yaitu kita kenal dengan adu domba. Jadi mereka atau dia ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan adu domba di antara manusia, dan dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa wajib bagi kita untuk membersihkan diri kita dari najis, ya. Najis buang air kecil atau najis dari kencing. Kencing adalah najis, maka kita wajib untuk membersihkannya. Kalau kita tidak membersihkannya, maka kita diancam dengan azab. Ya, di sini azab nih. Orang yang tidak memperhatikan seperti itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya adalah namimah. Nah, namimah adalah haram karena ya jelas pertama itu adalah akan diazab oleh Allah. Yang kedua, dia juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada manusia, menyebabkan permusuhan di antara manusia, dan itu pun adalah akan menyebabkan dosa yang lebih besar lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita kali ini, karena waktu kita juga
tidak banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.